Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMA Negeri 2 Pare dan teman-teman kelas 10, 11 dan 12 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan thalabul ilmi di acara yang insyaallah mulai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil hada ila yaumil qiyamah. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tilawatil Quran. Yang ketiga, kajian inti. Yang keempat, doa dan penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan umul kitab ala hadiniyah wa ala niyatin kulli sholihah wa ala niyatin kulli sholihah al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara kedua, yaitu pembacaan tilawatil Quran. Kepada Ananda Yahya Thorik dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Thorik Yahya. Semoga dengan pembacaan tilawatul Al-Quran, Allah memberkahi acara pada siang hari ini. Memasuki acara ketiga, yaitu kajian inti yang akan dibawakan oleh Ustadz Agus Zakaria. Kepada Ustadz Agus Zakaria dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Pare, Bapak DRS Haji Sarbawa MPD, yang kami hormati Bapak Waka Kesiswaan, Bapak DRS Sukaji MPD, yang kami hormati pula Bapak Pembina Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 2, Bapak DRS Slamet Menteri MPDI. Juga yang saya hormati juga Bapak Yudan MPDI. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada siang hari ini kita masih mendapatkan rahmat dan hidayahnya yang berupa kesehatan jasmani rohani, yang berupa iman Islam, dan semoga saja ihsan juga, dan semoga pertemuan ini benar-benar membawa rahmat, membawa barokah untuk kita semua. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingannya, pelajarannya, mau'idhohnya, suri tauladannya, dan yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Anak-anakku semua yang kami sayangi, berangkat dari seseorang yang bernama Abu Thalib, orang yang sangat berjasa, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, orang yang membela Rasulullah saat Rasulullah mendapatkan halangan, saat Rasulullah mendapatkan boikot, saat Rasulullah dihalang-halangi dalam perjuangan agama Islam. Orang yang berjasa tersebut oleh Allah dipanggil. Sedih hati Rasulullah. Seterusnya orang yang bernama Sayyidatina Siti Khadijah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, membantu Rasulullah dalam perjuangan Islam, baik dengan materinya, dengan nasihatnya,
yang membelanya, yang menghiburnya, itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih hati Rasulullah. Yang ketiga juga, saat Rasulullah memperjuangkan Islam di Taif bersama sahabatnya, di sana ditolak, di sana diboikot dan diusir. Kembali ke Mekah, ternyata di Mekah juga ditolak, diusir. Sehingga harus ada perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy tersebut, baru Rasulullah bisa masuk ke Mekah. Lengkap sudah kesedihan Rasulullah pada saat itu. Sehingga sampai ada istilah Amul Husni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah dipanggil. Kalau istilah sekarang apa ya? Wisata religi. Menghibur Rasulullah dari kesedihannya tersebut. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk manggil Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril mengadakan persiapan, yaitu yang pertama dengan apa? Membelah dada Rasulullah di sumur Zam-Zam, yang saat ini sumur Zam-Zam tidak kelihatan dari atas, tertutup sudah sekarang, tapi Zam-Zamnya masih bisa kita nikmati. Disucikan dada Rasulullah. Loh Pak, apa sebetulnya tidak suci? Suci, tetapi biar lebih suci lagi, karena akan menghadap Allah yang Maha Suci. Sama seperti kita, kalau kita mau sholat harus suci lahir batin. Lahirnya kita berwudu, bahkan mandi. Batinnya juga disucikan, harus suci. Menghilangkan dari kotoran-kotoran. Nah, baru kita menghadap Allah, yaitu sholat itu. Jadi Rasulullah disucikan. Dan malam itu Rasulullah disuruh naik buruk. Dan kemudian Allah memperjalankan di malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang jaraknya itu perjalanannya Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Jauh ini. Kalau naik unta kurang lebih 40 hari, jauh sekali. Beda dengan Madinah. Kalau di Madinah itu, kalau naik bis sekarang itu paling setengah hari, 5 jam sampai, jauhnya sekitar 500 sampai 600 kilometer itu Madinah. Kalau Palestina lebih jauh lagi. Dan Rasulullah diajak ke sana, naik buruk tadi. Hanya dalam waktu 1 malam bisa sampai ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan kembali lagi nanti sampai ke Mekah lagi. Hanya dalam waktu 1 malam. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra yang dibaca tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi asra
Mahasiswa Allah yang telah memperjalankan, ingat ya, memperjalankan bi'abadihi hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, lailan pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Barokna yang telah aku beri berkah, haulahu sekelilingnya, linuriyahu dan aku tunjukkan kepada Rasulullah, min ayatina dari sebagian, ingat sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah. Innahu was-sami'ul basir, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat tadi bisa kita simpulkan bahwa itu tadi adalah perjalanan Rasulullah untuk menghibur Rasulullah. Dijalankan, bukan berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri itu tidak mungkin. Kalau Allah yang mengendaki, hal kecil sebagaimana suatu ketika kita pakai baju, kita tidak tahu bahwa di saku kita ada semutnya. Kita pergi ke Surabaya, jam 7 berangkat ke Surabaya, pulang lagi jam 1 udah sampai Pare. Dan semut tadi ngomong kepada teman-temannya, hei teman-teman, hei semut-semut, aku tadi telah pergi ke Surabaya. Nah, semut-semut lainnya apa yang percaya? Enggak. Semut gila itu. Masa semut tak bisa ke Surabaya, pulang pergi hanya beberapa jam saja. Nah, itu kalau berjalan sendiri tidak mungkin. Tapi kalau tadi ketut kepada kita naik mobil, bisa. Hal yang sangat mungkin. Dan ini Rasulullah dalam Isra Mi'raj ini memerlukan iman kita. Orang yang tidak punya iman tidak akan percaya. Tidak akan percaya. Yang di sana memang oleh Allah di antaranya menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Dari Masjidil Aqsa, buruknya ditambatkan di tempat biasa para rasul dulu menambatkan buruknya. Kemudian Rasul diajak naik ke langit, yang nanti ceritanya sampai langit Sabtu 7 ya. Tapi kira-kira tidak sama dengan langit yang kita lihat ini. Kalau langit yang kita lihat ini kan ketok kelihatan berwarna hijau-hijau gitu, atau bahkan kelihatan bintang-bintangnya. Ini langit-langit ukhrawi, langit yang tidak kelihatan, langit gaib. Perlu keimanan untuk percaya ini, perlu iman, harus dengan keimanan. Rasulullah naik bersama malaikat Jibril, dan di langit mengetuk pintu, mengucap salam, dan yang dalamnya menjawab waalaikumsalam. Kemudian buka pintu. Sebelum buka pintu tanya, siapa ini? Saya malaikat Jibril. Bersama siapa?
bersama Muhammad SAW. Apa sudah diutus? Iya, sudah diutus. Begitu juga sampai nanti langit Sabtuju. Bertemu di pintu pertama tadi, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian didoakan oleh Nabi Adam kebaikan dan naik lagi ke dua, langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Pertanyaannya, loh Pak, kok Nabi Isa di sana? Katanya Nabi Isa belum meninggal. Itu urusan Allah. Kan di dalam Islam kan Nabi Isa kan diangkat oleh Allah, diselamatkan pada saat penyerbuan, pada saat pengkhianatan. Siapa itu? Siapa? Yudas itu kan diselamatkan. Sehingga yang diserupakan oleh Allah itu Yudas Iskariot tadi. Nah, Isanya diselamatkan. Kok bisa ya? Itu urusan Allah. Cuma nanti akan kembali ke bumi lagi. Dan di bumi nanti akan meninggal, akan wafat. Harusnya begitu manusia biasa. Manusia itu sebelum tidak ada, akan tidak ada. Sebelumnya mati, akan hidup dan mati lagi. Nah, bisa juga demikian, nanti akan mati lagi. Kok mati lagi? Nanti akan mati. Sebab sekarang belum meninggal. Langit kedua tadi juga seperti itu tadi. Dan naik ke langit yang ketiga. Bertemu dengan Nabi Yusuf, orang yang sangat tampan. Sangat tampan Nabi Yusuf. Juga didoakan juga Nabi Yusuf oleh Nabi Yusuf. Dan naik lagi ke langit yang keempat. Di sana bertemu dengan Nabi Idris. Bukan Pak Idris loh ya. Nabi Idris ini. Dengan Nabi Idris, didoakan pula dengan Nabi Idris. Dan naik lagi ke langit yang kelima. Bertemu dengan Nabi siapa yang kelima? Nabi Harun. Ngerpek ini. Gak ngerpek lalu. Itu naik yang kelima, Nabi Harun. Didoakan pula oleh Nabi Harun. Kemudian naik lagi ke langit yang ke-6. Salam lagi. Bersama siapa? Nabi Muhammad. Apa sudah dipanggil? Iya. Dan masuk. Didoakan oleh Nabi Musa. Di langit yang ke-6 Nabi Musa. Dan ini nanti yang jadi sangat hal penting di sini nih. Yang kita harus wajib berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Nabi Musa nanti. Didoakan oleh Nabi Musa, kemudian oleh malaikat Jibril diangkat lagi, diajak lagi naik ke langit 7, yang di sini bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sama seperti semula, masuk ngetok pintu, pintunya langit ini. Apa bersama siapa? Nabi Muhammad sudah dipanggil? Iya. Di langit 7 itu kemudian ke Sidratul Muntaha. Saat setelah ditutup ini Nabi Muhammad menemui Allah sendiri, bertemu Allah sendiri. Ya begitu saja. Malaikat Jibril tidak mengikuti saat bertemu ini. Yang penting, yang inti adalah di situ mendapatkan perintah sholat. Kok begitu sulitnya yo menerima perintah yang demikian? Kok penting sekali ya? Kata gitu. Kok begitu dahsyat perjalanannya?
untuk menerima perintah sholat. Beda dengan perintah puasa, hanya perintah kutiba alaikumusiyam. Beda dengan perintah zakat, aqimis sholat wa atuz zakah. Untuk sholat langsung dipanggil Allah ke sana untuk perintah sholat, untuk bab sholat ini. Ini yang sangat penting di sini nih. Selesai menerima perintah sholat 50 waktu. Turun di langit yang ke-6 tadi alhamdulillah bertemu dengan Nabi Musa. Loh, sujudnya kok pedok Nabi Musa. Ini yang luar biasa sujudnya. Kok Nabi Musa pas di situ kok ada? Kok enggak ada Nabi? Kok enggak ada? Ditanya oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad, dapat perintah apa? Sholat. Berapa kali? 50 kali. Ini Rasul menerima saat itu. Nah, Nabi Musa itu loh. Nabi Muhammad, umatmu loh ora bakal kuat sholat 50 waktu itu tidak akan kuat. Kembali kepada Tuhanmu sana, minta kortingan. Nabi Muhammad pergi lagi menemui Allah. Ya Allah, nyuwun kortingan. Hamba umat kula mboten badhe kuat. 50 waktu mboten badhe kuat. Oleh Allah diberi kortingan 5 waktu, karek petang 5 waktu. Coba kita bayangkan, umpomo kita tuh 45 waktu lebih ya coba. Banyak, bengkong, masya Allah. Ini luar biasa ini. Loh, itu aja oleh Nabi Musa ditanya lagi, Nabi Muhammad, dapat Quran apa enggak? Dapat, dikurang 5 waktu, sekarang tinggal 45 waktu. Kembali minta pada Tuhan Musa, minta kontingan lagi, gak kuat nanti umatmu. Terus begitu, terus sampai nanti tinggal 5 waktu. 5 waktu ini loh, oleh Nabi Musa masih disanggah. Nabi Muhammad, umatmu 5 waktu gak kuat, minta kortingan. Dapat kita bayangkan, ya kita sajalah datang kepada Pak Slamet, masuk biji guna mengsudah ke Pak Slamet, tolong Pak Slamet buat di biji rada apik. Jok bilang sampean, biji rada apik Pak Slamet. Ya wis kene maca apa? Hafalan. Juz ama. Cek kurang nah Pak Slamet boten Pak Slamet rada sing apik banget. Apik apik kan ya suwe-suwe isin to. Mosok pangga julak njaluk ae isin. Nabi Muhammad juga demikian. Nabi Musa isin kula pun angsal kortingan 45 lho. Karek 5 wektu pun. Ternyata apa yang terjadi? Sholat 5 waktu yang saat ini diwajibkan kepada kita, ternyata masih berat kita laksanakan. Gitu. Jabat toh. Umpomo 50 waktu lebih ya Masya Allah. 5 waktu aja. Turet. Dan ini proses yang sangat dahsyat, sangat hebat. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun saat diberitahu tidak ada yang percaya. Saat diberitahukan kepada orang kafir, ngomong kepada siapa itu? Abu Bakar. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Oh, itu saya percaya. Sehingga terkenal saat itu
Abu Bakar lah orang yang pertama kali percaya adanya Isra Mi'raj, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq. Itu orang yang pertama kali mempercayai bahwa ada tugas Isra Mi'raj pada malam itu. Itu iman yang bicara, bukan emosi, bukan nafsu. Nafsu kita wangel. Iman itu. Oh, kuwi sing ngomong percaya, aku sing ngomong kuwi. Seperti kita nih waktu di sekolah nih, diomongi kancane ra petek percaya. Sapa sing ngomong? Oh, dhewe Pak Slamet. Oh, percaya aku lek Pak Slamet. Sama seperti Nabi Umar Abu Bakar ini. Tanya, siapa yang bicara Nabi Muhammad? Oh, percaya. Tidak pernah bohong. Nabi Muhammad itu tidak pernah berkhianat. Ucapannya pasti benar. Kalau yang ngomong Nabi Muhammad. Begitu dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah untuk menerima perintah sholat yang harus dikerjakan oleh Nabi Muhammad beserta umatnya. Yang di dalamnya nanti saat Isra Mi'raj itu hal yang luar biasa ditemui oleh Rasulullah dalam perjalanan tersebut. Rasulullah ada melihat orang-orang yang mencakar mukanya sendiri, gerwawi mukanya sendiri, kayak kita lek gatelen kayak gerwawi ya Pak Dewi pernah gatelen. Nah ini orangnya juga begitu, gerwawi mukanya Dewi sampai tojeh kabeh gerwawi Dewi. Heran Nabi Muhammad, sinten niku ya malaikat Jibril kok tiyang niku nggaruki mukane sendiri niku. Jawabin malaikat Jibril, niku umat panjenengan sing gaene menyakiti sesama saudaranya, sesama muslim, menyakiti, nek perlu membunuh, mencuri milik saudaranya. Kemudian Rasulullah melihat lagi orang yang dipotong lidahnya, dipotong, tumbuh lagi lidahnya, potong lagi, tumbuh lagi lidahnya. Siapa? Sinten niku ya malaikat. Ini ku umatnya jenengan sing gaene rasan-rasan namimah. Namimah napa? Ghibah. Sing gaene adu-adu. Namimah niku umatnya jenengan niku menjing. Juga diperlihatkan kepada Nabi Muhammad orang yang memetik buah, memetik hasil panen, memanen, berarti panen tukul neh, buah dipanen tukul neh, gitu terus. Sinten niku ya malaikat Jibril. Itu umat panjenengan yang segep sedekah. Nah, sing segep sedekah, segep infak. Mulane nek kaleng liwat aja meneng, aja metok turu diseni. Alhamdulillah jete dhewe niki wis apik. Tapi cek ndek utang. Ayo berusaha melengkapi. Bagus sekali duit kita ini. Kita manfaatkan.
Sholatlah di masjid ini. Banggalah punya masjid ini. Kita kan hanya 5 waktu sholatnya. Alhamdulillah, umpama 45 lebih. Bayo, Masya Allah. Ya yang punya niat yang bagus, buat sholat 5 waktu, buat sholat duhur, ditambahi sholat rawatib ba'diyah zuhur. Sadurunge teko meng sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah zuhur. Engko ngasar sholat tahiyatul masjid qobliyah asar, sholat asar. Sing kobrene bar wudu, sholat ba'diyah wudu. Dan sebagainya. Inti Isra Mi'raj itu sebenarnya di mana? Di sholat ini. Proses yang sangat dahsyat itu adalah untuk menerima perintah sholat. Betapa pentingnya sholat. Sampai Rasulullah harus dipanggil sendiri menghadap Allah untuk menerima perintah sholat. Begitu pentingnya. Sehingga orang yang sholat itu benar-benar mendapatkan kemuliaan yang tinggi. Jadi kita semua ini sampeyan sedaya niki, nggih. Koncone sampeyan, temane saudara kudu roh sampeyan kudu ahli salat, kudu roh. Pak, salat tak dituduh-tuduhne. Ndak apa-apa, memang harus tahu tanggane dhewe kudu roh, kancane dhewe kudu roh lek awake dhewe wong ahli salat. Lek gak roh bingung. Pas kita meninggal bingung, ki wong ki diapakne nak ya. Dibakar apa didelik nek ngisore uwit. Lek tetangga kita tahu, teman kita orang ahli salat, lek mati sak wayah-wayah awake dimulyakne. Contone sebenarnya piye? Manggone ndek ngarep dhewe. Nek pas wayah salat. Apa nek jenazah mayit nek mburi? Ndak ada. Dimulyakne di depan sendiri. Pengen apa enggak? Pengen. Mulane tunjukkan bahwa kita itu juga orang ahli isyhadu bi anna muslim. Aku wong Islam ya salat, ibadah. Jangan sampai tetangga kita tidak tahu bahwa kita itu orang ahli salat, jangan sampai. Sering saya ceritakan itu. Suatu ketika ada orang yang meninggal dunia itu tinggi royokan. Dia dulunya non-Islam, masuk Islam. Nah, saat mati, saat sakit apa itu? Sakit yang sangat itu diambil oleh non-Islam tadi, diobatnya. Ternyata gak waras, mati. Besok mati bingung. Iki mati Islam, apa mati kafir, apa mati non Islam. Masyarakat bingung. Saya orang baru, saya tidak tahu ya ikut sholat begitu saja. Nebak Pak Yai ini ngalih kabeh. Loh, kok ngalih kabeh? Saya sendiri bersama Pak Mudin. Baru saya keluar tanya, kenapa kok betul sholat? Aku bingung ya, itu apa? Gak roh aku Islam, gak roh ya. Orang tahu yang masjid tuh, tidak pernah ke masjid. Tidak pernah tahu bahwa dia itu ahli sholat. Cuma KTP-nya Islam. Tapi dia dulu non-Islam. Ini contoh seperti itu, benar ini terjadi ini. Ya wes aku rokok pada Islam, muga bojone ngomong-ngomongnya Islam, bojone tapi ngomong. Ya wes salat ngono.
Ternyata tokoh-tokoh itu minggir kabeh. Ya Allah. Ini terjadi. Jangan sampai terjadi pada kita ini. Peristiwa terjadi ini. Tunjukkan bahwa kita itu orang Islam. Karuan kalau bukan Islam harus jelas kita. Islam bukan, harus jelas kita itu. Bahkan hadis akan menerangkan perbedaan antara orang Islam dan orang kafir dan Islam itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Lek wong sholat kuwi wong Islam, lek gak sholat itu wong kafir. Ini loh jadi masalah. Ini hadis jelas. Terus sampai wani-wani ninggalin sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pentingnya ini sholat seperti itu. Wong lek ahli sholat gak mungkin arepe maling, ora mungkin wong harus sholat kok maling. Wong ahli sholat gak mungkin arepe mendem, gak mungkin. Wong ahli sholat kok. Wong ahli sholat gak mungkin arepe korupsi, gak mungkin. Loh, Pak, lah kayak korupsi. Nah, ini pas sholatnya mungkin lali. Lali lepas dhek wong Islam. Makanya Islam harus dibawa kemana-mana. Pas waya kerja Islam digawa, waya sekolah Islam digawa, turu Islam ya digawa. Terus sampai mbok salah coba delik, coba apa salah dibawa kemana-mana Islam itu. Tunjukkan bahwa kita itu muslim. Seperti itu. Sampai pentingnya sholat itu sampai dikatakan as-sholatu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Tiang itu betul tiang. Duduk orang, duduk menungso, tiang cagak. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Sangat penting ini. Faman aqomah, maka barang siapa menegakkannya, mendirikannya. Ngeteknya apa? Sholat. Fakot aqomat din, maka benar-benar ngedekne agama. Yang mana? Ya di dalam tubuh kita ini. Lek ada sholat berarti agamanya ada ngadek di dalam hati kita tuh ngadek wong Islam tenanan. Lek meninggalkan sholat berarti apa? Faman tarokaha wa man taroka, dan barang siapa meninggalkannya fakot hadamatin, maka benar-benar merobohkan agama. Siapa yang roboh? Siapa yang roboh? Ya agamanya dhewe iki. Neraka sakor tempat kita. Mestinya kita orang yang dimuliakan karena sholat, tetapi karena kita lalai sholatnya, bahkan tidak sholat, wah keren yang neraka sakor. Seperti itu. Yang terakhir, dawuh Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Ini, sing pertama dihisab itu sholat. Fa idza saluhat, jika baik apa nih? Sholatnya, saluha sairu amali, maka semua amalnya yang baik dianggap baik.
Fa idza fasadat, maka jika rusak apa nih? Salate. Fasada sairu amali, maka semua amalnya sing apik-apik gak enek manfaate, dadi rusak. Sampai sedekah sedina sak juta lek gak salat ora enek manfaate. Karena itu mari Islam bener-bener kita jaga. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, kita jaga Islam kita. Apapun yang terjadi, kita tetap jadi orang Islam yang imannya kuat. Janji kita sehari-hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Itu janji kita kepada Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah khilafnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Agus Zakaria atas ceramahnya yang tentunya dapat memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun akhirat kelak. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.